Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini. Hari ini hari Senin tanggal 18 Oktober 2021. Di dalam video ini saya ingin membahas atau mereview mengenai beberapa ajuan saham yang telah diajukan oleh teman-teman kita di grup Telegram dan Instagram secara gratis setiap harinya. Ingat ya, disclaimer on, tidak menyarankan untuk memperbelikan dan memperjualkan saham. Hasil analisa saya perlu direvisi kembali dengan analisa masing-masing. Untuk teman-teman yang belum join di grup Telegram saya, bisa segera join di grup Telegram saya. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi di bawah. Serta jangan lupa untuk follow Instagram saya dengan username mc_saham. Saya akan mengupdate saham-saham pilihan saya untuk dibagikan ke teman-teman melalui grup Telegram dan Instagram. Maka dari itu, alangkah baiknya teman-teman join di grup Telegram saya dan follow Instagram saya agar tidak ketinggalan pilihan saham yang menarik. Mari dukung channel ini agar terus dapat berkembang dan membantu lebih banyak orang lagi dengan mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan lonceng untuk berlangganan di bawah ini. Ya, jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik tombol like-nya. Oke, kita langsung saja lanjutkan ke pembahasannya ya. Jadi untuk kondisi IHSG ya, hari ini ditutup di harga 6.658 dengan persentase plus 0,38%. Ya, seperti kita ketahui sendiri bahwa IHSG sudah menembus area resisten pentingnya di harga 6.500 dan IHSG berpotensi untuk lanjut naik lagi ya di harga 6.787 di area sini ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan bahwa IHSG ini sudah naik kencang ya, sudah membuat higher low juga ini ya, higher low dan naik kencang ya. Mungkin targetnya nanti di 6.700 ya. 6.700, sementara itu resistennya dulu untuk IHSG ya, dan supportnya tetap di 6.500. Oke, jadi untuk IHSG demikian. Kita lanjut lagi di sini ada saham Wika. Untuk saham Wika hari ini ditutup di harga 1.430 dengan persentase min 0,69% ya. Jadi kalau kita lihat yang akum hari ini ada IFCS dan OD, distri ada ATAK dan YU ya. Rata-rata harga di 1.444 dan sementara waktu untuk area supportnya masih tetap ya teman-teman ya. Area supportnya di 1.335 dan untuk resistennya di 1.480 ya. Resistennya di 1.480 sebentar. Di 1.370 ini merupakan area support terdekat sih ya. Jadi untuk Wika ya, area support terdekatnya di 1.370. Jadi kalau semuanya teman-teman mau entry nanti bisa tunggu saja di harga sana ya, 1.370 atau 1.400 nanti bisa entry ya. Take profitnya bisa di 1.480 dan selanjutnya di 1.630. Oke. Jadi untuk Wika demikian, perlu diperhatikan bahwa stokasi juga sudah berada di area overbought ya, jenuh beli dan sudah mulai dead cross. Kita lanjut lagi, di sini ada saham MLPL. MLPL hari ini ditutup di harga 360 dengan persentase min 3,23% ya. Jadi memang MLPL ini masih bisa menguat ya, masih bisa menguat di atas harga 350 ya, yang seperti kita ketahui sendiri bahwa tadi MLPL sempat dibanting di harga 346 dan untuk harga closingnya menguat kembali di harga 360. Kalau kita lihat yang akum ada BK, CC dan YP, distri ada PD, MK, PD, MG dan YU. Rata-rata harga di 353 ya. Bagi teman-teman yang ingin hold ya saham MLPL, bisa diperhatikan bahwa kalau MLPL ini selama harga closing masih di atas 350-an ya, 350 atau 352, teman-teman masih bisa di hold ya. Tapi kalau harga sudah di bawah 350 ya, teman-teman bisa stop loss dulu ya. Teman-teman bisa stop loss dulu. Nanti kalau memang mau entry lagi, tunggu good momentum dulu ya. Jadi bisa diperhatikan lagi untuk area support pentingnya di 350 ya. Resistennya di 380 dan 420 ya untuk MLPL, sementara memang lagi downtrend, jadi bisa diperhatikan dan lebih berhati-hati. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Soci. Soci hari ini ditutup di harga 212 dengan persentase min 0,93%. Kalau kita lihat yang akum ada ZP, CC, dan BK, distri ada YP, YB, dan NI ya. Rata-rata harga di 213 dan memang untuk area support dari saham Soci ini ya, memang kan berada di 200 ya, tapi sudah menembus area resisten di 208, yang dimana 208 ini menjadi area support ya. Jadi untuk Soci supportnya di 208 dan sementara waktu resistennya berada di 216 atau 218 ya.
Memang sementara pergerakannya masih ranging dulu di area sana. Tapi kalau memang nanti seumpamanya 216 ini ditembus, kemungkinan besar nanti Sochi naik lagi hingga menyentuh area 228 dan selanjutnya di area sini ya teman-teman ya. 236 ya. Mungkin teman-teman yang punya Sochi bisa di screenshot. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BRIS. BRIS hari ini ditutup di harga 2.250 dengan persentase plus 5,63% ya, seperti yang kita ketahui. Dan kalau teman-teman sudah menonton video pembahasan saya sebelumnya, teman-teman seharusnya bisa cuan dari saham BRIS ini. Ya, hari ini BRIS ditutup di atas 90, 34 dan 21. Kalau kita lihat yang akum ada BK, AK dan AT, Distri ada OD, NI dan XC. Rata-rata harga di 2.226 dan memang ini sudah mau berusaha untuk break area resistennya ya. Resistennya kan di kisaran harga 2.220 hingga 2.260 ya. Kalau memang tadi seumpamanya BRIS berhasil menembus area 2.260, maka ini sudah menjadi konfirmasi bahwa teman-teman bisa beli saham BRIS ya. Tapi selama harga masih di bawah 2260, teman-teman bisa wait and see dulu ya. Kalau memang besok membuat suatu rejection ya, kalau memang besok malah harganya berbalik arah, kemungkinan nanti ya harga bisa jatuh di kisaran harga 2.170 ya. Kisaran harga 2.170. Jadi kalau teman-teman semuanya yang mau beli nanti bisalah di harga 2170 ini. TP kecil-kecil saja di 220 dan 2260 ya. Di kisaran sana ya. Jadi teman-teman bisa mungkin yang mau screenshot bisa di screenshot dulu ya. Tapi kalau teman-teman mau beli nanti sebenarnya bisalah di 2170 ini. Oke. Jadi untuk BRIS demikian, kita lanjut lagi. Di sini ada saham WINS. WINS hari ini ditutup di harga 152 dengan persentase min 4,40% ya. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada CCNI dan GR. Distribusi ada YU, HP, dan aset ya. Rata-rata harga di 155 dan memang ini WINS sudah membuat higher low ya. Lalu untuk area supportnya sendiri, teman-teman bisa perhatikan, terutama bagi teman-teman yang sudah mengajukan WINS ya, dan yang punya saham WINS ini bisa diperhatikan untuk area support dan resistennya ya. Sebentar saya carikan dulu. Oke, wait. Oke ya, jadi untuk WINS ya, untuk area supportnya berada di 145. Mungkin kalau teman-teman yang katanya masih rugi, nanti bisa tunggu saja. Kalau mau averaging down bisa di 145, ya. Bisa di 145, averaging down ya. Nanti bisa take profit di resistennya di 155, dan selanjutnya di 180 ya untuk resistennya. Tapi kalau memang nanti turun lagi, kemungkinan terparah ya teman-teman bisa perhatikan, kemungkinan terparah teman-teman bisa tunggu saja di 130, nanti bisa langsung serok sekalian untuk averaging down ya. Ini harus area support yang cukup penting, namun kalau teman-teman mau beli sebaiknya tunggu saja di 137 atau 145 lah ya, nanti TP-nya bisa di 155 dan 180. Jadi untuk WINS demikian, sementara sudah membuat high low masih bagus. Kita lanjut lagi, di sini ada saham INPC. INPC hari ini ditutup di harga 138 dengan persentase plus 2,9% atau 3%. Kalau kita lihat yang akum ada CC, SQ, dan LG, Distri ada XC, DP, dan BQ ya. Untuk rata-rata harga di 139 ya. Rata-rata harga di 139. Sebentar. Oke ya, error lagi sebentar ya. Ya, tadi kita sampai di INPC ya. Kita coba lihat dulu untuk area supportnya. Ya, tapi kita coba cari resistennya dulu ya. Ini karena memang sudah menembus area resisten cukup penting ya di 143. Atau area support pentingnya sebenarnya di 143 ya teman-teman ya untuk INPC. Tapi memang sudah ditembus. Jadi kita harus cari lagi untuk area support terdekatnya sementara waktu. Sebentar. Oke, wait. Ya kita bisalah gunakan Fibonacci ya. Kita coba dulu. Kita bisa gunakan Fibonacci. Oke lah ya di sini. Ya memang cukup jauh sih kalau pakai Fibonacci ya.
Jadi kita cari manual saja ya. Kita coba cari untuk NPC, harga terdekatnya di mana. 130 ya. Jadi memang saya berikan satu support dan satu resistennya dulu. Teman-teman bisa perhatikan dan keep fokus ya. Atau di sini juga lah, bisa lah ya. Oke, jadi untuk NPC supportnya di 136 dan 130 dan resistennya di 143 dan sementara waktu NPC memang sudah golden crossing tanggal 15 Oktober ya berdasarkan stokastiknya. Harga masih di bawah EMA 90, 34 dan 21 jadi perlu diperhatikan bahwa NPC masih dalam kondisi downtrend. Kita lanjut lagi di sini ada saham Baca. Oke, untuk saham Baca hari ini ditutup di harga 328 dengan persentase plus 5,13% ya. Dan memang harga closing masih di bawah EMA 90, 34 dan 21. Kalau kita lihat yang akum ada CC, SQ dan EP, di STRI ada YU, DR dan GR. Rata-rata harga di 327 ya teman-teman ya. 327. Untuk area resistennya ya, resisten terkuat sementara di 390 sih. Itu resisten terkuat dan untuk supportnya berada di 316 ya, supportnya di 316 dan 300 ya. Sebentar saya carikan dulu untuk resisten terdekatnya. 56. Oke ya, jadi untuk area support ya, area support atau area demand dari saham Baca itu berada di 316 hingga 320 ya. Ini merupakan area demand. Dan kalau teman-teman yang mau beli sebaiknya wait and see dulu saja. Kalau memang sudah di break area resisten di 356 ini baru teman-teman bisa beli ya. Selama harga Baca di bawah masih di bawah 356 maka masih bisa turun lagi ya. Tapi kalau memang sudah ditembus maka Baca berpotensi untuk reversal kembali ya. Semoga saja Baca bisa menyentuh area resistennya bahkan bisa tembus dan lanjut naik lagi hingga menyentuh area 390 ya untuk Baca. Jadi untuk area supportnya tadi di 316 dan 320, resistennya di 356. Kita lanjut lagi di sini ada saham ADHI. ADI hari ini ditutup di harga 1.190 dengan persentase plus 0,42%. Kalau kita lihat yang akum ada NI, KK, dan YC, distribusi ada YP, AZ, dan XA. Rata-rata harga di 1.199 atau 1.200 ya. ADI sudah di atas 90, 34, dan 21. Perlu diperhatikan bahwa stok gasingnya juga sudah mulai dead cross ya di area overbought atau jual beli ya. Jadi memang perlu diperhatikan untuk ADI. Kalau teman-teman mau beli nanti bisa tunggu saja di kisaran harga 1.140 ya. Untuk ADI di 1.140 nanti bisa dibeli. Tapi apakah saya aman kalau sudah beli di 1.200-an ya di area sana? Masih aman dikarenakan juga target ADI masih jauh ya teman-teman ya. Masih jauh, ini sudah membuat ya mungkin nanti bisalah jadi cup and handle ya. Kalau memang terjadinya cup and handle ya nanti mungkin bisa jadi ADI turun lagi hingga menyentuh area 1045. Teman-teman bisa averaging down sekaligus ya. Ini bisa jadi kalau memang harga nggak berhasil tembus ya di harga 1195, maka nanti potensi ADI bisa lanjut turun lagi sih. Ya nanti bisa lanjut turun lagi. Ya nanti saya beri apa-apa lah ya. Jadi untuk ADI area support dan resistennya tadi resistennya di 1270 ya. Jadi untuk ADI demikian, kita lanjut lagi di sini ada saham BPKP. BPKP hari ini ditutup di harga 452 dengan persentase plus 6,60%. Kalau kita lihat yang akum ada CD, MG, dan YU, di STRI ada SA, OD, dan BQ. Rata-rata harga di 445 dan untuk stokastiknya sendiri juga sudah mulai golden crossing pada tanggal 15 Oktober ya, kemarin hari Jumat. Dan untuk area supportnya sendiri berada di 432. Supportnya di 432 ya, supportnya di 432 dan untuk resistennya berada di 468 ya. 468. Oke. Tapi ini ada beberapa area support terdekat sih kalau saya lihat. Di 446 ini area support terdekat ya teman-teman ya. Ini merupakan area support terdekat dan untuk resistennya berada di 468. Jadi untuk BPKP demikian, kita lanjut lagi di sini ada saham Telkom.
Telkom hari ini ditutup di harga 3.790 dengan persentase min 0,52% ya. Jadi memang Telkom sendiri sudah membuat higher low ya. Memang grafiknya cukup baik. Kalau kita hitung ya, mulai darinya kenaikan ini bulan Juli ya, kurang lebihnya sudah 28% sih. Cukup banyak ya. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada AK, KC, dan YU, distribusi ada ZP, ZP, RX, dan PD ya. Untuk rata-rata harga di 3.823 dan untuk area supportnya sendiri kita bisa menggunakan Fibonacci retracement untuk mencari area support dan resisten. Oke, jadi untuk Telkom sendiri ya, ini ada beberapa area support sih. Sebentar, saya gunakan price saja. Ya, teman-teman perhatikan angka yang di dalam kurung ya. Jadi untuk area supportnya memang kan masih jauh ya, tapi bisa lah ya di sini. Ya, ini sih ada sih area support kecil ya, tapi nggak seberapa kuat sih kalau saya lihat ya. 3.770 itu area support dari saham Telkom. Jadi kalau mau beli bisa di sana sih. Bisa di sana, nanti masih target untuk TP-nya bisa di 3.884. Jadi Telkom kemungkinan besar bisa naik lagi sih. Di harga 3.884 ya. Kalau memang nanti ditembus resistennya, kemungkinan harga akan menuju ke area 4.424 ya. Jadi memang Telkom ini bisa jadi nanti rebound kembali ya di kisaran sana. Jadi untuk Telkom semoga saja teman-teman bisa join ya. Tadi supportnya di 3770 dan resistennya di 3884. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Friend. Friend hari ini ditutup di harga 92 dengan persentase min 3,16%. Kalau kita lihat yang akum ada BK, CC, dan YP, distri ada YU, RF, dan PD ya. Rata-rata harga di 94, jadi memang Friend sudah turun lagi ya. Turun lagi, sudah menembus area support ya, yang dimana kita ketahui sendiri bahwa supportnya berada di harga 93. Ya, perlu diperhatikan bahwa ini merupakan area support penting. Kalau memang besok masih bisa turun lagi, apalagi closingnya di bawah harga 90, sudah teman-teman bisa lebih berhati-hati ya, bahwa kalau memang kejadiannya demikian ya, kalau memang Friend ditutup di bawah harga 90, maka Friend berpotensi untuk lanjut turun lagi hingga menyentuh area 86 ya teman-teman ya. Nanti bisa jadi Friend lanjut turun lagi hingga menyentuh area 86 atau bahkan kemungkinan besarnya paling parahnya bisa ke 79. Ya. Jadi bisa diperhatikan bahwa ini sudah membuat suatu pola head and shoulder ya untuk Friend. Kemungkinan bisa lah nanti bisa nyentuh 86 ya. Jadi perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi, di sini ada saham ESA. ESA hari ini ditutup di harga 362 dengan persentase 0,56% ya. Kita coba lihatkan oleh banner volume dulu. Oke. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada ZP, PD, dan BK, distri ada MG, KI, dan IF ya. Rata-rata harga di 371. Memang hari ini ESA sempat naik tinggi hingga menyentuh di harga 388 ya, tapi closingnya ditutup atau dibanting turun di harga 362. Ini bisa menjadi pertanda bahwa akan terjadinya reversal ya. Tapi perlu diperhatikan bahwa bandarnya juga sudah mulai akumulasi ya setelah beberapa kali melakukan distribusi. Lalu hari ini banyak yang akumulasi ya, mulai dari kemarin sih. Mulai dari kemarin ya ESA memang sudah naik tinggi. Kalau memang besok turun lagi ya, kita coba carikan untuk area supportnya dulu ya. Saya bantu teman-teman untuk cari area support dan resistennya ya. Ini memang cukup perlu diperhatikan sih. Oke, sebentar. Oke, wait. Oke, jadi untuk ESA ya, area supportnya itu berada di harga 344 ya, itu area supportnya. Dan sebentar.
Bentar ya. Saya juga sedikit kesusahan nih. Oke, jadi untuk SA, area supportnya tadi berada di 344 dan untuk resistennya berada di 387 ya, 387. Kalau memang semuanya besok banyak yang didistribusi dan harga dibanting turun, kemungkinan harga akan ketahan di area supportnya di 344, tapi kalau memang bisa turun lagi, kemungkinan akan turun ke harga 327 ya, tapi itu kalau turun. Kalau memang besok naik, banyak yang akum lagi, harga akan naik lagi hingga menyentuh area 387 dan 414. Jadi untuk SA demikian, kita lanjut lagi di sini ada saham kios. Kios hari ini ditutup di harga 710 dengan persentase plus 1,43% ya. Kalau kita lihat yang akum ada CP, YP, dan BK, distri ada YU, PD, dan CC ya. Kalau kita lihat juga di sini sudah membuat suatu candlestick yang dimana kita bisa sebut dengan suatu hammer ya. Ya semoga saja kalau memang besok bisa reversal ya, kalau memang besok bisa terjadinya reversal, kemungkinan harga akan menyentuh di area 755 ya. Kalau besok memang reversal, harga akan menyentuh di area 755 atau 750 ya, kemungkinan di arah sana. Tapi kalau memang besok banyak yang distribusi dan continuation bearish, kemungkinan harga akan turun ke harga 690 ya. Selama harga masih di bawah atau selama harga masih di atas 690, maka saham kios ini masih layak untuk dipegang ya. Masih layak meskipun memang teman-teman kalau bagi saya sudah telat untuk stop loss ya. Tapi kalau memang masih di atas 690 masih layak untuk dipegang, dan kalau sudah di bawah 690 teman-teman bisa stop loss. Jadi untuk kios ya, jadi demikian. Kita lanjut lagi di sini ada saham BDMN. BDMN hari ini ditutup di harga 2.900 dengan persentase plus 1,4%. Memang bandar sudah mulai akumulasi cukup rutin. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada GR, BK, dan MG. Distri ada NI, CS, dan KK ya. Ya, jadi di sana kita bisa menggunakan Fibonacci retracement untuk mencari area support dan resistennya ya. Dan bagi teman-teman yang memiliki saham ini bisa diperhatikan untuk area support dan resistennya. Ya, sebentar. Oke. Ya, jadi untuk BDMN ya, area supportnya teman-teman bisa perhatikan harga di kurung buka dan kurung tutup ini ya, dalam kurungan ini. Jadi untuk area supportnya itu berada di 2.750 ya untuk BDMN ya, area supportnya di garis ini ya, 2.750, dan untuk resistennya berada di 2.900. Memang hari ini ditutup di harga 2.900 ya. Kalau memang besok bisa break ya, kemungkinan besar nanti BDMN bisa lanjut naik lagi hingga menyentuh area 3.122 ya. Kalau teman-teman yang mau beli nanti bisa wait and see dulu saja, bisa buy on breakout atau buy on support ya. Supportnya di 2750 dan 2.600 lah ya area supportnya di sana ya. Jadi bisa diperhatikan, kalau yang mau screenshot bisa di screenshot. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Idea. Idea hari ini ditutup di harga 165 dengan persentase plus 3,13%. Kalau kita lihat yang akum ada aset YP dan BQ, distri ada PD, EL, dan MG ya. Rata-rata harga di 165. Jadi memang hari ini Idea berhasil rebound kembali setelah beberapa kali ditutup dengan posisi yang tidak mendukung atau dengan posisi negatif. Kalau kita lihat di sini juga stokastis juga sudah mulai golden crossing di area oversold atau jenis jual pada tanggal 15 Oktober ya. Jadi stokasinya juga sudah mulai crossing atau bersilangan dari bawah ke atas. Ya, karena kan baru IPO ya, jadi saya sedikit kesusahan untuk mencari area support dan resistennya ya, tapi ya teman-teman masih bisa diperhatikan ada beberapa dari informasi yang saya dapati dari suatu candle ya. Area supportnya berada di 162 ya teman-teman ya, supportnya di 162 dan untuk resistennya di 182. Selama idea masih di atas 162 harganya ya, kemungkinan besar idea akan lanjut naik lagi hingga menyentuh area 182 ya. Jadi untuk idea bisa diperhatikan lagi, kalau memang besok banyak distribusi lagi, teman-teman bisa ya tentukan sendiri ya mau exit atau mau hold ya. Jadi untuk idea demikian. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Yellow.
Yellow hari ini ditutup di harga 418 dengan persentase min 1,42% ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa Yellow sudah membuat suatu pola yang dimana kita ketahui sendiri dengan descending triangle. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada KK, BQ, dan HP, di sini ada XC, MG, dan NI ya. Rata-rata harga di 430 dan kemungkinan besar kalau saya lihat kemungkinan Yellow bisa jadi besok turun di harga 396 ya teman-teman ya. Bisa jadi besok Yellow turun di harga sana. Atau yang paling terparah nanti bisa turun hingga menyentuh area 375-an ya, 370-an. Bisa jadi Yellow turun di harga sana. Kalau memang Yellow turun di harga sana, teman-teman bisa segera averaging down, atau yang belum punya saham Yellow nanti bisa belilah di harga 370 ya. Jadi untuk Yellow saya berikan tanda dulu untuk area support pentingnya. Nah, tadi di 374 ya, 374 ini area supportnya ya. Jadi untuk Yellow demikian. Kita lanjut lagi, di sini ada saham ILS. ILS hari ini ditutup di harga 169 dengan persentase min 6,63%. Kalau kita lihat yang akum ada YP, ZP, dan KK, di sini ada YP, CC, dan NI. Rata-rata harga di 170 dan memang harga closing masih di atas EMA 90, 34, dan 21. Sudah beberapa kali auto reject bawah setelah kena harga suspensi. Ya. Perlu diperhatikan bahwa untuk area support dari saham ILS ini berada di harga 140 ya. Jadi kalau memang besok banyak yang distribusi lagi ya, kemungkinan besar nanti harga bisa jatuh di harga 159 dulu ya. Di harga 159 dulu, kemungkinan ILS akan menyentuh di area sana dulu ya. 159 dulu, dan untuk resistennya berada di 180. Ya, kalau memang 159 ini masih bisa ditembus, ya kemungkinan besar nanti ILS turun lagi ke 140 ya. Tapi seharusnya kalau ini ditembus, teman-teman seharusnya nggak punya barang, sudah dijual. Dan kalau memang besok menguat, kemungkinan ILS akan naik lagi hingga menyentuh area 180 ya. Jadi kita lanjut lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada saham MMLP. MMLP hari ini ditutup di harga 530 dengan persentase 0,0% ya. Kalau kita lihat yang akum ada PT, GA, dan GR, di sini ada BK, CC, dan KI. Untuk rata-rata harga di 533 ya. 533, dan memang kemarin sempat naik 6% ya. Sempat naik 6% dan hari ini turun lagi, koreksi lagi ya. Ini ada suatu gap kecil ya. Ada suatu gap, kemungkinan besar bisa jadi MMLP berusaha untuk menutupinya ya di kisaran harga 560. Mau nggak mau harusnya MMLP bisa lah naik hingga menyentuh area 560 dulu, nanti baru bisa turun lagi ya. Setidaknya MMLP bisa lah menyentuh area 560 ya. Jadi untuk resisten terdegatnya di 560, dan untuk area supportnya ya sebentar. Ini sebenarnya supportnya di 500 ya, kalau saya bilang. Supportnya di 500 ya teman-teman ya. Kalau memang besok banyak distribusi lagi ya sebaiknya jangan dipegang ya. Jadi untuk MMLP demikian. Semoga saja teman-teman bisa mengambil keputusan yang bijak ya dalam mengambil keputusan beli atau jual ya di MMLP ini. Kita lanjut lagi, di sini ada saham PNBN. NBN hari ini ditutup di harga 845 dengan persentase plus 3%. Jadi memang kalau kita lihat di sini Bandar sudah melakukan distribusi secara rutin. Kalau kita lihat yang akum ada BK, ZP, dan IF, di sini ada CC, BQ, dan KK. Rata-rata harga di 830 dan closing sudah di atas EMA 90, 34, dan 21 ya, setelah beberapa hari kondisi harga masih di bawah EMA 90 atau yang garis berwarna biru itu ya. Kita coba untuk cari area support dan resisten bisa menggunakan Fibonacci retracement. Oke. Ya, kita perlu kombinasikan juga, jangan sampai kita hanya menggunakan satu bantuan indikator ya. Kita harus juga bisa belajar untuk mencari area support dan resisten dengan cara manual. Jadi untuk area supportnya ya, area supportnya berada di 815 ya. Ini area support terdekatnya di 815. Mungkin teman-teman kalau mau beli bisa di arah sana, dan untuk resistennya tetap berada di 865 ya. Jadi untuk resistennya di 865. Dan kalau memang ini ditembus ya, 865 ini kalau memang ditembus, kemungkinan besar nanti harga akan lanjut naik lagi hingga ke
915 ya. 915 lagi ditembus, kemungkinan harga akan ke 975. Jadi bisa di screenshot dulu kalau yang mau screenshot ya. Jadi untuk area supportnya di 815 dan untuk resistannya di 865. Kita lanjut lagi, di sini ada saham LSIP. LSIP hari ini ditutup di harga 1.450 dengan persentase min 0,68%. Kalau kita lihat yang akum hari ini, ada GRAI dan AK, di sini ada BK, ZP, dan SQ. Rata-rata harga di 1.456. Ya memang kan ini LSIP sudah naik kencang ya, sudah naik kencang. Area supportnya berada di sini ya teman-teman ya. Area supportnya berada di 1.400 ya, supportnya di 1.400. Dan untuk resistennya di 1.515 atau 1.500-an ya di sana. Oke. Jadi saya berikan satu support dan 2 resisten dulu ya. Jadi supportnya berada di 1.400 ya, supportnya di 1.400 ya, dan untuk resistennya di 1.480 dan selanjutnya di 1.515 ya. Jadi untuk LSIP bisa diperhatikan lagi. Kita lanjut lagi, di sini ada saham BBCA. Ya, BBCA hari ini ditutup di harga 7.525 dengan persentase min 1,63% ya. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada RX, CS, dan BB, di setri ada BK, ZP, dan AK. Rata-rata harga di 7.534, jadi memang bandar sudah distribusi cukup banyak ya, dan ini stokastik juga sudah mulai berdampingan. Ini kalau saya lihat BBCA sudah mulai berusaha untuk menutupi suatu gap di sini ya. Jadi kalau teman-teman semuanya mau beli, nanti bisa belilah di area sini. Di kisaran 7.320 ya, itu di area gapnya. Jadi kalau teman-teman mau beli ya bisa di arah sana lah ya. Ini sebenarnya ya posisi yang baik lah ya. Kalau saya bilang ini posisi yang baik untuk kita beli sebenarnya ya, sekali menutupi gap, dan juga ini merupakan area support yang cukup kuat dikarenakan juga ada swing. Ya, jadi area supportnya berada di 7.345 dan resistennya tetap di 7.890. Jadi untuk BBCA demikian. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Adero. Adero hari ini ditutup di harga 1.875 dengan persentase plus 0,81%. Kalau kita lihat yang akum ada KZ, DX, dan ZP, di sini ada YP, PD, dan RF. Rata-rata harga di 1.866 dan untuk area supportnya masih tetap ya teman-teman ya. Area supportnya di 1.850 dan untuk resistennya di 1.920 ya. Kalau memang ini harganya masih bertahan di atas 1.850, maka potensi besar untuk Adero lanjut naik lagi hingga menyentuh area resistennya di harga 1.920 ya. Jadi untuk Adero bisa diperhatikan lagi, kalau memang supportnya di break ya, breaks on support, nanti harga akan jatuh lagi ke harga 1.785. Jadi untuk Adero demikian. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Buka. Buka hari ini ditutup di harga 705 dengan persentase min 3,43% ya. Jadi memang Buka hari ini ngedrop ya, harganya koreksi lagi. Untuk area supportnya berada di 695 ya. Kalau memang besok harganya bisa turun lagi atau closingnya di bawah 695, maka Buka sedikit perlu diperhatikan ya. Dan kalau kita lihat yang akum ada RX, CS, dan OD distribusi, ada BK, YU, dan AK ya. Rata-rata harga di 714. Oke. Sebentar, saya perbesarkan dulu. Jadi kan supportnya di 695 ya teman-teman ya. Supportnya kan di 695. Dan untuk resistennya di 730 ya. Resistennya di 730. Jadi bisa diperhatikan untuk Buka ini ya, ada beberapa titik atau garis hitam ini, teman-teman bisa screenshot. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Icon. Icon hari ini ditutup di harga 95 dengan persentase min 2,06%. Kalau kita lihat yang akum ada NI, KK, dan CC, di setri ada PD, YP, dan DR ya. Untuk rata-rata harga di 95 ya, di 95. Untuk area supportnya, ya area supportnya berada di 92 ya teman-teman ya. Itu area supportnya, dan untuk resistennya berada di sini ya. Resistennya di 99 atau 100, itu resistennya.
yaitu merupakan area support dan resisten terdekat ya so far di sana. Dan kalau memang resisten berkelanjutannya di 102 ya, tapi yang paling penting teman-teman bisa perhatikan untuk area supportnya ya. Supportnya berada di 92, kalau memang teman-teman masih rugi nanti bisa averaging down di kisaran 92 ini. Jadi untuk icon bisa diperhatikan lagi, kita lanjut lagi di sini ada saham Tower. Tower hari ini ditutup di harga 1185 dengan persentase min 1,66%. Kalau kita lihat yang akum hari ini, ada BK, YP, dan SQ, distribusi, ada kaset, CS, dan AK ya. Rata-rata harga di 1183. Perlu diperhatikan dan teman-teman dilihat ya pembahasannya ya. Dilihat. Sebentar. Wait. Oke. Area supportnya berada di 1175 ya teman-teman ya. Itu area supportnya. Dan untuk resistennya, ya resistennya berada di sini. 1235 itu resistennya. Dan untuk support terdekatnya tadi berada di 1175 ya. Itu area support terdekat dari saham Tower ini. Kalau memang ini di break ya, kalau memang 1175 ini di break, kemungkinan besar nanti harga akan turun lagi ke harga 1140 ya, ke harga 1140. Ya. Jadi bisa diperhatikan lagi, tapi tadi untuk resistennya di 1235 ya teman-teman ya, resistennya di 1235. Oke, dan untuk resisten berkelanjutannya lagi di sini 1270. Jadi untuk tower demikian, kalau yang mau screenshot bisa di screenshot. Kita lanjut lagi di sini ada saham PTPP. PTPP hari ini ditutup di harga 1.330 dengan persentase 0,0%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada CS, CP, dan CC. Distribusi ada AK, HP, dan DR ya. Untuk rata-rata harga di 1.343, tapi PTPP juga sudah closingnya di atas 590, 34, dan 21. Stokastik juga sudah mulai dead cross berada di area overbought atau jenuh beli ya. Sudah mulai bersilangan. Untuk area supportnya masih tetap di 1.305 dan untuk resistennya juga masih tetap di harga 1.370 ya teman-teman ya. 1.370 ya. Ini juga sudah menembus area resisten pentingnya ya di 1305 ini sudah ditembus. Dan ini sebenarnya PTPP hari ini mencoba untuk menembus next resistennya berada di 1370 ya. Ini memang berusaha untuk ditembus ya. Jadi untuk PTPP demikian, kita lanjut lagi di sini ada saham BKSW. BKSW hari ini ditutup di harga 184 dengan persentase plus 3,37%. Kalau kita lihat yang akum ada NI, CC, dan SQ, distribusi ada BK, YP, dan GR. Untuk rata-rata harga di 180. Rata-rata harganya di 180, untuk supportnya tetap di 182 ya teman-teman ya. Supportnya tetap di 182. Jadi untuk Oke, sebentar. Ini saya menemukan untuk area resistennya ya. Resisten baru saya menemukan ini. Di harga 180 ini ada resisten baru sih. Resistennya di 190 ya teman-teman ya. Ini resisten baru sih. 191 ya ini resistennya. Dan kalau memang ini ditembus, kemungkinan besar harga akan naik lagi ke harga 204. Jadi untuk BKSW bisa diperhatikan support dan resisten. Kita lanjut lagi di sini ada saham Dean. Dan hari ini ditutup di harga 80 dengan persentase plus 2,56%. Kalau kita lihat yang akum hari ini ada YP, KK, dan SQ, di istri ada IP, XC, dan PT. Rata-rata harga di 78 dan untuk area supportnya tetap di area 76 hingga 80 ya. Ini area supportnya atau area demand ya. Kalau memang ini bisa di break, kemungkinan besar nanti harga akan menuju ke area resistennya di 84 dan selanjutnya ke 93. Selama harga Dian masih di atas 76, masih aman untuk dipegang, tapi kalau sudah di bawah 76, teman-teman harus lebih berhati-hati. Jadi untuk Dian demikian, kita lanjut lagi di sini ada saham BBRI. BBRI hari ini ditutup di harga 4.410 dengan persentase plus 2,08%. Kalau kita lihat yang akum ada ZP, DX, dan aset, distribusi ada BK, YU, dan SQ. Rata-rata harga di 4.368. Ya di arah sana, dan ini ada beberapa gap kecil ya teman-teman ya. Ya nggak tahu sih ini kekejar atau enggak,
Tapi ini ada gap kecil ya di kisaran harga 4.330. Ya ini ada suatu gap kecil ya di kisaran sana. Jadi kalau yang mau beli nanti bisa tunggu saja. Bisa tunggu di area support atau buy on breakout ya. Tadi resistennya di 4.430 itu resistennya. Dan untuk supportnya di 4.330. Ya, jadi bisa diperhatikan. Mungkin yang sedang mengincar bisa di screenshot. Kita lanjut lagi, di sini ada saham ERA. ERA hari ini ditutup di harga 660 dengan persentase plus 10%. Kalau kita lihat yang akum ada BK, CS, dan AK, distri ada DR, MQ, dan GR. Rata-rata harga di 633, jadi volume ini juga cukup tinggi ya. Volume ini cukup tinggi. Untuk area support dari saham ERA ini teman-teman bisa perhatikan juga. Ya, area supportnya berada di sini, di 570 sih. Ya, 570. 575 ya teman-teman ya, itu area supportnya di 575 dan untuk resistennya di 685 ya, 685 dan selanjutnya di 725 ya, saya carikan dulu. Sebentar. Ya, jadi untuk area support terdekatnya di 655 dan kalau 655 ditembus akan ke 640. Untuk resistennya berada di 685, kalau ini memang ini ditembus akan ke 725 ya. Jadi bisa di screenshot. Kita lanjut lagi, di sini ada saham Vico. Vico hari ini ditutup di harga 167 dengan persentase plus 5% ya. Seperti kita tahu sendiri bahwa di sini Bandar juga sudah mulai distribusi. Ya, Bandar sudah mulai distribusi. Kalau kita lihat yang akumulasi ada SQ, EP, dan GR, distri ada NI, MI, dan BQ. Rata-rata harga di 197. Dan memang ini saham Vico ini kan sudah diangkat naik ya. Tadi sudah diangkat naik ke harga 198-an. Ya, sudah diangkat naik, dan untuk area supportnya di sini ada di harga 152 ya. Tapi kalau memang saham-saham gorengan seperti ini untuk TA-nya nggak seberapa berlaku ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus fight sendiri di price action-nya. Oke. Jadi untuk area supportnya berada di 162 dan 152, untuk resistennya di 180 dan 189 untuk Vico. Semoga saja besok bisa diangkat naik ya. Tadi rata-rata harganya di 197, yang masih di 197, semoga saja bisa naik. Jadi demikian dulu pembahasan dari video kali ini, semoga bermanfaat, dan saya Mercang, sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Jika memang video ini bermanfaat dan teman-teman bisa join, teman-teman bisa klik like ya. Support saya terus, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Sampai jumpa.